Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Ideal. Dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Video kali ini kita akan membahas soal-soal pretest PPG berdasarkan soal-soal pretest PPG tahun-tahun sebelumnya. Pembahasan soal pretest PPG part 1 Bahasa Indonesia. Soal nomor 1. Berikut yang merupakan salah satu tujuan umum pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar menurut Standar Kompetensi Pendidikan Bahasa Indonesia Depdiknas tahun 2004. A. Siswa memiliki kompeten dalam memahami aspek keterampilan berbahasa. B. Siswa menghargai dan membanggakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. C. Siswa mampu memanfaatkan bahasa sebagai tolak ukur keberhasilan belajar. D. Siswa memahami keterampilan berbahasa digunakan untuk keadaan situasi formalitas. Silakan teman-teman bisa memilih jawaban A, B, C, atau D. Baik. Jadi, yang merupakan tujuan umum pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar menurut Depdiknas tahun 2004 yaitu B. Siswa menghargai dan membanggakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Jadi, ada 6 tujuan pembelajaran bahasa Indonesia menurut Depdiknas tahun 2004. Yang pertama, siswa menghargai dan membanggakan bahasa dan sastra Indonesia sebagai bahasa persatuan atau nasional dan bahasa negara. Yang kedua, siswa memahami bahasa dan sastra Indonesia dari segi bentuk, makna, dan fungsi, serta menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk macam-macam tujuan atau keperluan dan keadaan. Kemudian yang ketiga, siswa memiliki kemampuan menggunakan bahasa dan sastra Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional, dan kematangan sosial. Yang keempat, siswa memiliki disiplin dalam berpikir dan berbahasa, berbicara dan menulis. Yang kelima, siswa dapat menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Yang keenam, siswa menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khasanah budaya dan intelektual Indonesia. Soal nomor 2. Dalam pembelajaran tematik, tema bermain di lingkungan, rumusan indikator menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan kegemaran dengan rumusan tujuan yang sesuai adalah A. Dengan kegiatan bermain peran, siswa dapat menerapkan norma dalam keluarga dengan baik. B. Dengan kegiatan bermain peran, siswa dapat menjelaskan norma dalam keluarga dengan baik. C. Dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan kegemaran dengan percaya diri. D. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat menyebutkan keberagaman anggota keluarga. Silahkan teman-teman memilih jawaban A, B, C, atau D. Jadi jawabannya adalah C. Dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan kegemaran dengan percaya diri. Nah, tujuan pembelajaran harus terdiri dari 4 elemen yaitu A, B, C, D ya. Yang A, audiens atau peserta. Contohnya di sini yang menjadi peserta atau audiensnya adalah siswa. Kemudian B-nya itu behavior atau perilaku.
Nah, perilakunya itu yaitu dapat menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan kegemaran. Nah, kemudian C-nya condition atau kondisi. Kondisinya di sini yaitu dengan tanya jawab. Nah, yang keempat degree atau tingkatan. Nah, di sini degree-nya yaitu dengan percaya diri. Nah, teman-teman nanti selama PPG biasanya ini sangat ditekankan. Soal nomor 3. Dalam pembelajaran menulis dengan KD, mendeskripsikan perilaku manusia melalui dialog naskah drama, guru membentuk siswa dalam sebuah kelompok. Kemudian, siswa diminta mendiskusikan perilaku manusia dalam drama tersebut. Setelah itu, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi berdasarkan rancangan pembelajaran tersebut. Berikut ini penggunaan media yang tepat adalah A. Video pementasan drama, B. Pementasan drama, C. Simulasi drama, D. Naskah drama. Silakan teman-teman bisa memilih media yang tepat berdasarkan KD tersebut. Jadi jawabannya adalah A. Video pementasan drama. Soal nomor 4. Bercerita, berdeklamasi, membaca nyari, berpidato, bermain peran adalah contoh kegiatan siswa yang menuntut guru untuk melakukan penilaian A. Proyek, B. Produk, C. Kinerja, D. Asesmen. Silahkan teman-teman dapat memilih jawabannya. Ya, jawabannya adalah C. Kinerja. Penilaian proyek merupakan kegiatan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya dengan menyelesaikan tugas dengan periode atau waktu tertentu. Jadi kalau proyek itu memiliki batas waktu tertentu ya. Kemudian kalau penilaian produk, penilaian terhadap keterampilan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam wujud produk atau barang. Nah, kalau produk biasanya hasilnya itu yang dinilai itu berbentuk barang atau produk. Kemudian penilaian kinerja atau unjuk kerja yaitu penilaian yang menuntut siswa untuk menampilkan hasil belajarnya dalam bentuk unjuk kerja seperti bercerita, berpidato, bermain peran, berbalas pantun, dan lain-lain. Soal nomor 5. Berdasarkan KD, menulis surat pribadi dengan memperhatikan komposisi, isi, dan bahasa. Berikut ini adalah kriteria penilaian yang tepat. A. Komposisi surat, pilihan bentuk surat, organisasi isi, bentuk tulisan, dan tata bahasa. B. Bentuk surat, organisasi dan penyajian isi, pilihan kata dan tata bahasa. C. Ruang lingkup isi, gaya bahasa, mekanisme penulisan surat dan tata bahasa. D. Kualitas isi, organisasi dan penyajian isi, gaya bahasa, dan mekanisme tulisan. Silakan teman-teman memilih jawaban yang tepat A, B, C, atau D. Jadi pilihan yang tepat adalah D, kualitas isi, organisasi dan penyajian isi, gaya bahasa, dan mekanisme tulisan. Soal nomor 6. Tahap awal dari perkembangan bahasa anak yaitu ketika berusia bayi. Pada tahap ini, bayi belajar mengendalikan suara yang dapat ia hasilkan dan merangkai suara-suara ini bersama-sama dalam permainan vokal. Pada tahap ini, anak belum dapat memanipulasi suara-suara ini menjadi kata-kata yang tepat. Tahap ini disebut A. Pralinguistik, B. Satu kata, C. Dua kata, D. Ujaran kompleks. Silahkan teman-teman memilih jawaban yang tepat. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Pralinguistik.
Pralinguistik yaitu tahap awal dari perkembangan bahasa anak, yaitu ketika berusia bayi. Kemudian periode satu kata pada tahap ini, ia mulai memberikan nama dan melabel orang dan benda di lingkungannya. Kosakata khas seorang anak selama periode ini akan terdiri dari kata-kata seperti mama, papa. Kemudian yang ketiga, periode dua kata. Pada periode ini, dia akan mulai menggabungkan dua kata bersama untuk membuat frasa sederhana seperti mau makan. Yang keempat, ujaran kompleks. Pada periode ini, seorang anak secara teratur menghasilkan frasa yang panjangnya lebih dari 6 kata, dan mereka mulai mengekspresikan konsep masa lalu dan masa depan. Contohnya, kemarin saya tersandung di halaman rumah. Soal nomor 7, teori yang menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan sudah memiliki bakat untuk memperoleh dan belajar bahasa adalah A. Nativisme, B. Kognitivisme, C. Interaksionisme, D. Behaviorisme. Silakan teman-teman memilih jawaban yang paling tepat. Jawaban yang paling tepat adalah nativisme. Teori nativisme menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan sudah memiliki bakat untuk memperoleh dan belajar bahasa Indonesia. Nah, kemudian teori kognitivisme menjelaskan bahwa bahasa bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Kemudian teori interaksionisme beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental pembelajaran dan lingkungan bahasa. Kemudian yang keempat, teori behaviorisme. Teori ini menyoroti aspek perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan atau stimulus dan reaksi atau respon. Soal nomor 8. Menurut Suparno, sehubungan dengan penggunaan bahasa, terdapat 4 keterampilan dasar bahasa. Urutan keterampilan yang sesuai dengan kecakapan untuk menyelesaikan tugas adalah A. Menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. B. Menyimak, menulis, membaca, dan berbicara. C. Menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. D. Menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Silakan teman-teman memilih jawaban yang paling tepat. Jawaban yang tepat adalah D. Menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Soal nomor 9. Berikut adalah prinsip-prinsip metode SAS atau struktur analisis dan sintesis dalam pembelajaran bahasa dan menulis permulaan, kecuali A. Pembelajaran disajikan secara terstruktur, kemudian dianalisis berdasarkan unsur-unsurnya. B. Pembelajaran dimulai dengan struktur bahasa yang bermakna berupa kalimat. C. Pembelajaran dibagi dalam tahap tanpa buku dan tahap menggunakan buku. D. Pembelajaran menulis sejalan dengan pembelajaran membaca. Jadi jawabannya adalah D. Pembelajaran dibagi dalam tahap tanpa buku dan tahap menggunakan buku. Metode SAS atau struktur analitik sintetik merupakan salah satu metode untuk belajar membaca dan menulis permulaan di kelas 1 SD. Metode SAS adalah metode digunakan dalam proses pembelajaran MMP atau membaca menulis permulaan bagi peserta didik. Pembelajaran tersebut diawali dengan menampilkan dan memperkenalkan sebuah kalimat yang utuh. Soal nomor 10. Aspek-aspek berikut yang bukan termasuk aspek yang dinilai dalam keterampilan berbicara siswa adalah A. Keruntutan cerita, B. Ketepatan lafal dan ejaan, C. Pilihan kata, D. Penampilan. Silakan teman-teman memilih jawaban yang paling tepat. Ini adalah soal terakhir dari part 1 pembahasan soal-soal pretest. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Pilihan kata. Demikian pembahasan soal pretest PPG part 1 Bahasa Indonesia.
Bagi teman-teman yang memiliki jawaban yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.